orang Malaysia tak pandai main bola. Jagonya hanya mengambil yang bukan ciptaannya, mencontoh sesuatu dari orang lain. Contohnya Indonesia, mereka contoh naturalisasi tapi mereka gagal prestasinya. Oke, di bola boleh gagal. Ya. Tapi di teknologi, Berarti gagal kan? di pendidikan belum tentu. Berarti gagal di Malaysia. Enggak dong. Berarti gagal Malaysia di sepak Bukti bolanya. negaranya Kan? lebih maju. Sedikit negara sendiri mau bekerja di negara itu sendiri. Ya. Banyak orang asing yang mau bekerja. Malaysia sekarang menjadi nomor 2 peringkat di dunia paling banyak didatangi wisata asing. Iya. Setelah Bangkok. Jangan Tahu salah, nggak? kita punya Bali. Bali nggak ada nomor, nggak masuk. Oh. 5 besar nggak masuk. Ini ya, yang sudah ke Bali itu Hmm. dari sepak bola aja artis ya, Ronaldo, Rio Ferdinand, dan banyak artis-artis lagi yang main-mainnya itu ke Bali. Terima kasih ya We sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Ber. Itu anak Wak, geng. Ber. Oke, Siap. oke. Cuman ajarkan Wak tuh kalau di TikTok. Salam masyarakat cerdas hukum. Itu artinya? Ya masyarakat harus cerdas hukum lah. ih, Kalau nggak cerdas hukum, hukum nanti yang gimbal dia ya kan. siap. Kita kalau ngomong hukum terus, nggak ada wasanya, Wak. Karena itu nggak bakal habis ya. Ya. Tapi hukum nggak pernah diperbaharui atau 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Ada nggak? Diperbaharui lah. Hukum itu harus diperbaharui lah berdasarkan jadi hukum itu dinamis, Pak. Oh, dinamis. Dia bergerak berdasarkan kebiasaan dan hal-hal baru yang tumbuh di masyarakat. Oke. Gitu. Kayak undang-undang tentang KUHP kan sudah ada yang baru. Berarti tetap perbaharui ya. Iyalah. Biasanya setahu Bapak berapa lama? Tergantung kebutuhan lah. Wah. Gak usah lah bicara hukum, capek kali aku. Capek ya? Jadi gini, bahasannya gini. Wak pernah nggak punya pengalaman main-main ke Malaysia? Pernah. Serius lah. Pernah, serius lah. Malaysia pernah lah. Ini jangan cerita bohong, cerita maksudnya kisah nyata gitu. Ya tetangga kita masa nggak pernah kita begitu dekatnya kita ke Malaysia kok nggak pernah. Oke, gimana pengalaman pertama kali ke sana? Pertama kali ini kalau cerita pertama kali berarti masa kuliah. Oke. Masa kuliah. Kuliah udah main-main sana ya? Ya. Ngeri bapaknya. Main ke sana ya. Kultur shock juga lah ya. Kultur shock itu artinya terkejut lah dengan kultur yang ada di sana. Oke. Ternyata mereka bahasa pribumi lah kalau bisa dikatakan, pakai kata-kata pribumi. Melayu di sana itu ternyata lama-kelamaan kalau saya lihat ya waktu kemarin di sana hampir seimbang dengan yang apa namanya yang pendatang yang ada di sana seperti orang Bengali. Ini betul kisah nyata. Saya lihat di sana. Kalau di Indonesia itu saya lihat jarang lah ada orang apa namanya orang asing yang sudah jadi warga negara Indonesia pakai dasi di sini. Di sana ada saya lihat. Artinya kan dia kan orang yang mempunyai kelas tinggi lah di tataran masyarakat. Tapi diterima di Malaysia seperti itu. Kalau kita kan berbeda. Itu tandanya negara Malaysia itu lebih maju daripada negara Indonesia. Harusnya yang lebih dimajukan itu adalah rakyat pribuminya. Harus ada batasan lah. Di Indonesia kan nggak tahu lah kita ya apakah dari hal segi pendidikan dan lain sebagainya atau budaya yang berbeda. Tapi di sana mereka orang asing yang jadi warga negara saya lihat pakai dasi, sedangkan di Indonesia di Medan lah khususnya nggak pernah saya lihat orang-orang yang seperti itu pakai dasi. Saya nggak bisa bicara ras ya, takut nanti kita melanggar ras pula. Tapi begitulah orang-orang Melayu saya lihat udah hampir disamakan derajatnya sama orang-orang yang pendatang gitu. Ketika di sini kan enggak, berbeda, kultur shock lah saya. Kok bisa seperti ini gitu. Di Indonesia ini ya nggak seperti ini kerjaannya, kelas bawah lah gitu kan. Siap. Tapi Wak tahu nggak kalau di Malaysia itu nggak ada tukang parkir. Ya. Berarti kan Malaysia lebih baik, Wak. Belum tentu juga. Di Indonesia tukang parkir pun kan ada juga, walaupun lebih mengutamakan gini loh. Artinya kan kita bisa membuka lapangan kerja di situ. Masyarakat kita bisa kerja. Tukang parkirnya. Iya. Nah, di Malaysia mungkin semua mungkin mesin dan segala macam ya. Walaupun kesadaran masyarakat Malaysia hampir serupa sih, nggak jauh-jauh berbeda. Oke, gini aja. Wak tahun berapa ke sana dulu? Awal di tahun 2014, 2013-14 Oke, Wak sebagai praktisi lebih maju mana? Dari segi apa nih? Teknologi, Indonesia atau Malaysia? Sama, kalau teknologinya samanya itu. Tapi kalau dari segi kalau bicara kesejahteraan, orang pribumi dengan orang asing, orang Melayu itu lebih sejahtera hidupnya. Buktinya, ya mereka itu nggak ada yang jadi kuli di sana. Orang Melayu asli itu nggak ada yang jadi kuli, yang jadi babu pun nggak ada, Wak. Beda dengan Indonesia, di negaranya sendiri mereka jadi babu dan jadi pembantu.
Iya, tapi begini, wajar juga sebenarnya, walaupun bukan suatu hal yang diniscayakan. Tapi kan masyarakat Indonesia kan ramai, banyak, mereka kan sedikit. Ya wajar lah menggunakan tenaga kerja kita gitu kan. Bukan berarti mereka pun tidak tersaingi dengan warga-warga lokal, warga-warga yang datang di sana, pendatang di sana. Buktinya hampir setara saya lihat. Di sini nggak ada, jarang lah ya mungkin ya orang-orang India, orang pendatang yang menggunakan pakaian rapi, kerja di sebuah pemerintahan. Di sana saya lihat mungkin di daerah di bagian pemerintahan udah ada gitu. Memang ada. Nah, Karena kenapa? Karena memang masyarakatnya udah rajin dan makmur dan sejahtera Pak. Enggak, itulah barometer sekarang- ukurannya kan enggak itu. Jadi barometernya dari mana kalau bro? Ya, kita lihat masyarakat Indonesia pun memang mencintai masyarakatnya itu sendiri gitu loh. Jadi memang rata-rata yang di pemerintahan itu kalau di Indonesia ya memang orang Indonesia asli. Udah sekarang gini, ada memang orang luar negeri mau kerja ke Indonesia. Ada. Di mana? Kita buka investasi yang sebesar-besarnya, orang luar negeri datang ke kita. Ada kerja. Ada lah. Di mana? Banyak di Kalimantan. Kita juga punya tambak emas. Mereka juga bekerja di sini. Itu Orang kar- Chinese juga Itu karena orang ada. Indonesia nggak bisa kerja di situ. Artinya kita minta mereka boleh membuka di sini lahan dan segala macam, tapi tetap kerjasama sama orang Indonesia kan. Oke, Sekarang sekarang tidak dilepas begitu aja. udah kan kemarin pernah ke Malaysia. Ya. Sekarang gini aja. Menurut Bapak, teknologi di bidang teknologi siapa lebih oke? Indonesia atau Malaysia? Hampir sama lah ya, tapi masih dikatakan kita berada di satu tingkat di atas mereka. Berarti Indonesia lebih baik. Iyalah. Teknologi. Dari segi Ya, bayangkan aja kita walaupun saya bilang kan hampir hampir sama lah ya. Dan kita juga sudah mengcover bagian daripada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teknologi. Kemudian kita juga sudah ada polisi-polisi yang memang khusus berkaitan dengan cyber. Artinya kan memang teknologi kita berkembang. Indonesia tidak, Malaysia tidak. Nah, saya nggak tahu lah ya kalau hal itu ya. Oke, sekarang gini, itu kalau dari teknologi. Sekarang dari segi makanan. Oh, Indonesia dong. Bayangkan Bang, makanya langsung saya potong. Di Indonesia ini berapa suku, berapa kebudayaan, dan itu semua tercampur sehingga mendapatkan masakan-masakan, makanan-makanan yang pasti banyak cita rasanya. Apalagi Indonesia, Medan. Abang jangan asal ngomong aja. Enggak, sekarang gini, pernah nggak makan masakan Gini, Malaysia? saya tahu ya. Rendang itu Bang. Rendang itu dari mana? Dari Indonesia. Kenapa tiba-tiba orang Malaysia juga mengklaim itu punya mereka? Memang di Malaysia ada juga rendang. Artinya punya kita yang diambil mereka dan mereka akui itu bahwasanya punya mereka. Bukan seperti Artinya itu. mereka tidak punya cara masak ataupun ide-ide yang lain kecuali mengambil segala hal yang mereka caplok itu adalah milik mereka. Oke. Reok Ponorogo dari segi hal itu makanan. budaya. Itu makanan. Ya udah, bahasa Indonesia dari mana dasarnya? Bahasa Indonesia gini, itu beda bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu, kawan. Belajar. Betul, Melayu. Tapi Indonesia kan ada Melayu juga. Iya udah, makanya itu tadi rendang juga seperti itu. Malaysia ada Padang juga. Iya benar, tapi asal mulanya itu dari Minangkabau. Minangkabau itu berada di regional Indonesia. Benar, Melayu juga memang betul. Orang Melayu itu orang Malaysia, tapi kita ini Tanah Deli, Medan ini pun orang Melayu juga. Samalah dia dengan Padang tadi, kawan. Tapi orang Padangnya yang merantau ke Malaysia. Sama juga bahasa Melayu dulu, orang Melayu main ke sini. Tanah Deli. Tidak, itu salah. Kita punya kerajaan Delhi di sini. Enggak, sekarang gini, kenapa bahasa Melayu ini dijadikan bahasa Indonesia dulu ya? Bukan bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Kita bukan bahasa Melayu. Dasar bahasa Malaysia bahasa Melayu. Iya, karena kita kan Coba ketik, kita coba kan belajar lagi. kita kan rumpun. Tapi Melayu itu kan bukan berarti Melayu itu orang Malaysia. Indonesia pun ada Melayu. Melayu itu Delhi ini, Medan ini Melayu, Wak. Ya, silakan baca di Google. Oke, nanti kita belajar. Sekarang gini, itu teknologi, ini ilmu pengetahuan, bahasa, agama, makanan udah. Oke. Sekarang gini, aku tanya sama Wak. Dari segi dari segi keislaman. Oke. Islaman mana? Indonesia atau Malaysia? Ini Melayu itu kan identik dengan Muslim ya. Ya, Indonesia ini kan bukan negara Muslim. Iya. Indonesia ini negara yang majemuk, Ya. banyak suku dan budaya di sini, Oke. termasuk juga agama. Oke. Maka dengan demikian Islam kita pun ini ya Islam yang memang bukan apa ya? Islam, tapi bukan berarti Ya. kita sok-sok Islaman di Indonesia ini gitu loh. Bukan berarti juga orang Malaysia lebih Islam, tidak, sama Islamnya. Sama Wak. Kita di segi bola lah.
bola Indonesia dengan bola Malaysia lebih bagus mana? Ya, dari segi peringkat aja sudah kita loh. Peringkat FIFA kita tuh lebih tinggi dibanding mereka. Wah, nggak juara loh, Wak. Betul. Tapi prestasi kita jauh dibanding mereka. Kita sampai ronde ketiga Wah, kualifikasi Piala Dunia. wah, kau Tunggu. panjangan ngomongnya. Baik, Wah, baik. kalau cerita bagus itu juara. Malaysia nggak juara. Ya udah, kamu nggak juara berarti jangan kau bilang kau lebih bagus. Tapi kita ini bagus. Buktinya Malaysia meniru kita. Enggak. Naturalisasi, bayangkan. Ah. Kita naturalisasi kita tuh berhasil komplit. Mereka siapa yang mereka naturalisasi? Semuanya jadi sampah. Tidak bisa mengangkat prestasi sepak bolanya lebih baik. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Silahkan cek peringkat Malaysia itu bagaimana sekarang. Kita yang dinaturalisasi itu memang yang berkualitas dan punya darah Indonesia. Mereka orang Inggris yang nggak punya darah Malaysia dipaksakan masuk. Ujung-ujungnya nggak pandai main bola. Fakta. Orang Malaysia tak pandai main bola. Jagonya hanya mengambil yang bukan ciptaannya. Mencontoh sesuatu dari orang lain. Contohnya Indonesia. Mereka contoh naturalisasi tapi mereka gagal prestasinya. Oke, di bola boleh gagal. Ya. Tapi di teknologi, Berarti gagal kan? di pendidikan belum tentu. Berarti gagal di Malaysia. Enggak dong. Berarti gagal Malaysia di sepak Bukti bolanya. negaranya Kan? lebih maju. Sedikit negara sendiri mau bekerja di negara itu sendiri. Ya. Banyak orang asing yang mau bekerja. Malaysia sekarang menjadi nomor 2 peringkat di dunia paling banyak didatangi wisata asing. Iya. Setelah Bangkok. Jangan Tahu salah, nggak? kita punya Bali. Bali nggak ada nomor, nggak masuk. Oh. 5 besar nggak masuk. Ini ya, yang sudah ke Bali itu Hmm. dari sepak bola aja artis ya, Ronaldo, Rio Ferdinand, dan banyak artis-artis lagi yang main-mainnya itu ke Bali. Malaysia apa? Orang hanya berpikir di Malaysia itu hanya kota Kuala Lumpur yang katanya maju dan berbisnis dan segala macam. Dari sektor pariwisata kalah Malaysia, Wak. Oh. Cuma mereka hanya jago membungkus dari covernya doang. Saya udah pernah ke Langkawi. Covernya luar biasa itu di Langkawi. Begitu saya mau snorkeling, yang saya lihat di bawah itu hanya rumput laut. Ikan-ikan hiasnya segala macam nggak ada, kalah sama Sabang, Wak. Itu bisa saya jamin. Di mana itu? Ya, di Langkawi nggak ada. Wah. Begitu saya pakai kacamata renang, saya Banyak nyelam. loh pulau-pulau kecil di Malaysia, Wak. Ya, saya bandingkan sama Langkawi. Saya bilang juga di Penang juga begitu. Coba kita punya Sabang yang luar biasa, Wak. Nah, sepakat? Sepakat. Nah, di Tapi- body orang Malaysia dikasih kacamata, lihat ke bawah, rumput laut yang nampak, ikan yang nggak ada. Rusak kita, Wak. Tapi nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Malaysia sekarang menjadi pusat pembincangan dunia. Korupsi. Ih, kok korupsi? Jadi? Negaramu. Negaramu nomor 1 korupsi. Malaysia hebat. Kenapa dibilang hebat? Cuma di Malaysia lah yang ada Perdana Menteri yang masuk penjara. Negara lain ada? Ada, Indonesia ada. Itu hebat ya. Berarti itulah, Wak. Balik-balik, Wak. Tadi ngebahas masalah Islam. Ah, Islam itu nggak kayak gitu, Wak. jadi? Harusnya tahu diri, nggak boleh mencuri. Dia pemimpin tapi mencuri. Cobalah. jadi pemimpin kalian? Lebih Islam kita dong. Iya, tapi kan banyak kali koruptor kalian. Tapi pemimpinnya berusaha sampai semaksimal mungkin. Prabowo yang sekarang dia kejar walaupun sampai ke lubang semut katanya. Korupsi itu. Habis itu diampunin. Ya, diampuni, itu kan masih wacana. Diampuni, uangnya dikembalikan ke negara, dimanfaatkan untuk infrastruktur. Daripada uangnya nggak dikembalikan negara, Oh, berarti pimpinan negara yang masuk penjara, dia udah dapat uang, katanya Islam. Berarti boleh dong mencuri dulu, kalau ketahuan baru balikin gitu. Ya kan dimaafkan. Tobat. Tobat. Kita bukan, sedangkan Tuhan aja menerima tobat hambanya. Siap. Udah panjang kali nih, udah. Enggak, aku kalau lihat membahas Malaysia aku suara kok. Ya udah, sekarang ada nggak cerita lagi yang harus kudengarkan? Ada yang keren nggak? Ada. Apa? Tapi satu, Malaysia ini yang ku anggap kerennya itu dari segi mungkin penataan kota lah ya. Oke. Itu kita akui. Ah. Mereka buat apa namanya lokalisasi kalau hiburan di sini. Kalau misalkan permainan anak-anak di sini, terutama di Kuala Lumpur yang pernah saya datangi ya di daerah Bukit Bintang gitu kan. Cuma ya tetap juga kita kan kalau di lokalisasi pun kan nggak menarik, nggak seperti dunia malam yang ada di Indonesia. Oke. Ya, Dunia malamnya lebih bagus di Indonesia atau Malaysia? kalau tempat hiburan malam saya kira ya Indonesia. Indonesia. Iya, terlalu begini loh, Wak. Ini kan kita kan kalau bicara tentang yang namanya hiburan malam ini kan berarti kan free lah ya kan, Iya. kebebasan. Di Malaysia terlalu banyak aturan. Bagaimana
turis asing mau datang, lihat Bali. Tapi Keren. mahal loh. Wah, kalaupun mahal, tapi berkualitas dan memberikan hiburan yang tidak terlupakan, nggak ada masalah. Orang hiburan, Wak. Ya, orang mau liburan itu memang bawa duit. Iya. Kalau nggak ada duit ngapain hiburan dan liburan? Iya. Tidur di rumah. Siap. Oke? Ada lagi Cukup saya kira. pengalaman yang paling luar biasa di Malaysia. Pengalaman yang paling luar biasa, ya mungkin waktu ke Genting lah ya. Genting Main itu judi kan juga? nggak bisa kita masuk main judi. Kita Muslim. Boleh, Indonesia boleh. Iya, tapi kita Muslim, kita Oh. pegang teguh itu. Siap, Makanya oke. kita heran tuh di Malaysia. Bisa dia buka itu kasino seperti itu. Boleh, yang non Muslim boleh main. Artinya Kalau Islam nggak boleh main. Artinya keuntungan daripada judi itu masuk ke kas negara. Iyalah. Berarti negara hidup dari Ya nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Dia gini bro, di Malaysia itu ada Cina, Ya. ada India, Oke. ada Melayu. Oke. Jadi kan bisa dipilah-pilahnya. Ada pajak dari kasino Iya. yang diambil oleh Dipilah-pilah lah. ada pajak dari kasino Ah. diambil oleh negara. Iya. Berarti negara hidup dari Daripada dikorupsi, ya korupsi pemimpin Malaysia juga korupsi, Wak. Atau gini aja lah, Wak. Kalau ada kawan-kawan Wak, orang Malaysia yang bisa kita ajak diskusi sehat di sini, panggil dia kita diskusi. orang Malaysia yang jago Yang debat. jago debat. Coba duduk sini. Iya, kita main data dan fakta. Terus kalau dia datang betul. Gak apa-apa kita Kita layani, layani kan debat, saudara kan? juga. Betul ya? Iya. Ada yang nggak berani nanti. Kalau orang itu mau betul ya? Betul. Serius ya? Serius lah. Siap, follow kita nanti ya. Boleh, DM kita aja, follow. DM Instagram. Betul Instagram, kan? sip. Siap. Ini bincang-bincangan hangat. Bincang-bincang hangat. Ya, yang keren-keren aja. Iya. Jadi kalau ada salah-salah kita ngomong biasalah. Ya, Mana tahu harus diluruskan. Terus kalau ada kesalahan yang mungkin kami mohon maaf lah. ya. Betul kan? Betul. Harus minta maaf betul. Kalau kita salah pasti kita minta maaf. Iyalah. Jadi jadilah manusia yang bisa memilah ketika kalian makan ikan, yang kalian makan itu adalah dagingnya, bukan tulangnya. Iya. Sama kayak kalau nonton video kita ini, ambil yang baiknya, betul Pak? Iya. Terus Ambil buang. yang buang buruknya. Iya. Oke, aku Nodiwa Geng dan Aulia Rahman Hakim masih buat. see you next time. Bye bye. Brr.